Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang fungsi dan persamaan kuadrat. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya mungkin kalian sudah tahu tentang persamaan-persamaan yang melibatkan variabel, ada X, ada Y, dan lain-lain ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas persamaan kuadrat. Sebelum berlanjut ke pembahasan yang selanjutnya, kita harus tahu dulu apa itu persamaan kuadrat. Nah, jadi persamaan kuadrat itu adalah, jadi secara umum persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2. Dan biasanya dituliskan sebagai AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi, ciri dari persamaan kuadrat itu dia punya variabel ini, X kuadrat. Kalau tidak ada X kuadratnya, berarti dia bukan persamaan kuadrat. Nah, dengan A tidak boleh sama dengan 0. Ada yang tahu kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Ya, betul. Kalau A-nya sama dengan 0, berarti X kuadratnya tidak ada. Karena kalau 0 dikali X kuadrat, itu artinya 0. Kalau 0 ditambah BX ditambah C, berarti kan X kuadratnya tidak ada. Nah, berarti dia bukan persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat dari pengertiannya itu hanya sesimpel itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kalau kita menemui beberapa persamaan, kita harus bisa membedakan ya mana yang termasuk persamaan kuadrat dan mana yang bukan gitu. Jadi Ibu punya 4 persamaan kuadrat. Ada 4 persamaan maksudnya. Nah, kita di sini akan membedakan mana yang termasuk persamaan kuadrat dan bukan. Yang AX kuadrat ditambah 2 sama dengan 0. Apakah dia termasuk persamaan kuadrat? Nah, karena dia punya variabel X kuadrat, berarti dia termasuk persamaan kuadrat. Kemudian yang B, 16X ditambah 25 sama dengan 0. Dia kan tidak punya variabel X kuadrat, berarti yang B ini bukan termasuk persamaan kuadrat. Yang C, 12X kuadrat dikurangi setengah X ditambah 1 sama dengan 0. Karena dia punya variabel X kuadrat, berarti dia termasuk persamaan kuadrat satu variabel. Dan yang terakhir, X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 12 sama dengan 0. Apakah dia termasuk persamaan kuadrat? Nah, kalau kalian berpikir dia termasuk persamaan kuadrat, sebenarnya memang betul, tapi karena kita membahas tentang persamaan kuadrat satu variabel, berarti di sini tidak boleh ada variabel lain selain X, karena dia punya Y kuadrat. Jadi di sini ada 2 variabel kan, berarti yang D ini bukan termasuk persamaan kuadrat satu variabel. Jadi syaratnya itu harus cuma ada satu huruf saja, mungkin atau X kuadrat saja atau Y kuadrat saja, tidak boleh memuat dua-duanya. Kita cek jawabannya. Nah, ternyata yang betul adalah yang A dan C. Selanjutnya, supaya kita tahu kadang itu ada persamaan yang sebenarnya dia bisa dijadikan persamaan kuadrat, tapi bentuknya itu masih bukan bentuk umum yang AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Contohnya yang ini, yang A. Negatif 8 sama dengan 6X kuadrat ditambah 4X. Nah, perintahnya adalah tuliskan bentuk berikut ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Karena dia belum bentuk umum persamaan kuadrat, dan di sini tuh ada negatif 8 ya. Negatif 8-nya itu kita pindah ke sini. Biasanya kan kalau persamaan kuadrat itu sama dengan 0. Nah, biar sama dengan 0, jadi negatif 8-nya kita tambah dengan 8. Biar sama dengan 0. Atau kadang juga langsung dipindah. Negatif 8 pindah ke ruas kanan, jadi plus 8 juga boleh. Nah, di sini jadi 0 sama dengan 6X kuadrat ditambah 4X sama dengan ditambah 8 sama dengan 0, sama dengan 0-nya di sini. Nah, biasanya kan sama dengan 0-nya kan di ruas kanan, jadi kita pindah. Karena sama dengan 6X kuadrat ditambah 4X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, ini kan semuanya merupakan bilangan genap ya. Nah, bisa kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2 jadi 3, 4 dibagi 2 jadi 2, 8 dibagi 2 jadi 4, 0 dibagi 2 tetap 0. Jadi bentuk sederhana dari persamaan ini adalah 3X kuadrat ditambah 2X ditambah 4 sama dengan 0.
Jadi bisa ya disederhanakan, bisa kita bagi asalkan pembaginya itu sama. Semua bilangannya ini bisa dibagi dengan bilangan itu. Nggak boleh cuma satu bilangan aja yang dibagi ya, jadi harus semuanya rata. Selanjutnya ada contoh lagi. Contohnya, X sama dengan akar negatif 3X dikurangi 4. Nah, gimana ini caranya? Kan supaya menjadi persamaan kuadrat itu berarti kita harus punya X kuadrat. Ini yang ada cuma X aja. Supaya menjadi persamaan kuadrat, kita kuadratkan kedua ruas. X-nya kita kuadratkan, kemudian yang akar ini semuanya kita kuadratkan. Jadi gimana? X kuadrat dikuadratkan, X dikuadratkan jadi X kuadrat, kemudian akar kalau dikuadratkan itu akarnya hilang atau menjadi bilangan yang ada di dalam akar ini saja. Jadi negatif 3X dikurangi 4. Kemudian gimana? Ya langsung tinggal kita pindah saja. Kita pindah ke ruas kiri. X kuadrat ditambah 3X ditambah 4 sama dengan 0. Kan tadi dia tandanya negatif ya. Kalau dipindah ke ruas yang satunya lagi atau dipindah ke ruas kiri menjadi positif. Nah, itu cara menyederhanakan persamaan. Nah, sekarang kita akan berlatih. Ibu punya 6 persamaan. 6 nih. Nah, ini ada 6 persamaan. Tugas kalian adalah tentukan manakah persamaan di bawah ini yang termasuk persamaan kuadrat. Tentukan masing-masing nilai A, B, dan C-nya. Jadi, kalau menurut kalian yang persamaan kuadrat itu nomor berapa, kalian pilih. Bukan kalian pilih, kalian cari yang termasuk persamaan kuadrat yang mana. Kalau sudah ketemu, cari A, B, dan C-nya. Ingat ya, persamaan kuadrat satu variabel. Hanya boleh memuat satu variabel saja, boleh X saja atau Y saja, terserah. Yang penting ada X kuadrat, ada kuadrat dari variabel itu. Gitu. Nah, selanjutnya ada lagi. Kan kita tadi belajar tentang menyederhanakan persamaan menjadi persamaan kuadrat. Ini Ibu ada 5 persamaan yang bentuknya ini beda-beda semuanya. Nah, kalian sederhanakan menjadi bentuk umum persamaan kuadrat. Ingat ya, bentuk umum persamaan kuadrat tadi apa? AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi, ini semua itu bisa dibentuk seperti itu. Kalian bentuk ya. Nah, ini bisa di screenshot. Kemudian, kita lanjutkan lagi ya, itu kerjakan di buku tulis kalian. Selanjutnya, kita akan belajar tentang menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, contoh dari penyelesaian persamaan kuadrat itu tujuannya adalah untuk menemukan nilai variabel yang membuat persamaan tersebut menjadi benar. Maksudnya apa? Contoh, nih, kita punya persamaan X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 sama dengan 0. Menyelesaikan itu artinya kita mencari nilai X yang kalau disubstitusikan atau diganti ke sini, X-nya itu diganti bilangan berapa supaya benar gitu. Maksud dari menyelesaikan persamaan kuadrat. Jadi misalnya Ibu ada bilangan negatif 3. Negatif 3. Kemudian X-nya ini kita masukkan negatif 3. Kita ganti negatif 3. Jadi gimana? X-nya ini diganti negatif 3. Negatif 3 kuadrat. Ditambah 6. X-nya ini diganti negatif 3. Berarti 6 dikali negatif 3 ditambah 9 sama dengan 0. Coba kita hitung negatif 3 kuadrat itu berapa? 9. 16 dikali negatif 3, 6 dikali negatif 3, negatif 18. Kemudian ditambah 9, sama dengan 0. Apakah benar? Iya, ternyata 9 dikurangi negatif, 9 dikurangi 18 itu kan negatif 9. Negatif 9 ditambah 9 adalah 0. Jadi, kalau kita ganti negatif 3, persamaan ini tuh bisa menjadi benar. Karena 0 sama dengan 0. Artinya apa? Karena negatif 3 membuat persamaan tersebut menjadi benar, maka negatif 3 merupakan penyelesaian dari persamaan X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 sama dengan 0. Nah, kalau yang bukan penyelesaian contohnya apa? Contohnya kalau kita masukkan bilangan, misalnya 0, X-nya kita ganti 0. 0 ditambah 6 dikali 0 kan 0. 0 ditambah 0 ditambah 9
sama dengan 0. 9 sama dengan 0 kan bukan salah kan ya, 9 kan tidak sama dengan 0. Artinya 0 itu bukan merupakan penyelesaian dari persamaan ini. Gitu. Jadi yang merupakan penyelesaian adalah bilangan yang kalau dimasukkan ke dalam persamaan ini itu membuat persamaannya menjadi benar. Nah, tadi kan kita pakai cara coba-coba ya. Kalau lagi untung ya berarti nyobanya cepet. Kalau lagi nggak untung lama gitu kan. Nah, supaya tidak terpaku dengan untung-untungan, kita pakai metode. Ada 3 metode penyelesaian persamaan kuadrat. Ada yang pertama faktorisasi, ada yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga rumus kuadratik. Nah, 3 metode ini sebenarnya akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya, cuman Ibu bahas secara umum saja. Jadi faktorisasi itu adalah jika ada ax kuadrat ditambah bx ditambah c, itu kita faktorkan menjadi ini. 1/a dikali x plus m dikali x plus n. Dengan M ditambah N sama dengan B, dan M dikali N sama dengan C. ABC-nya yang ini, A, B, dan C. Kemudian kalau melengkapkan kuadrat sempurna itu dengan kuadrat sempurna itu maksudnya X ditambah P dikuadratkan itu ini. Bentuk kuadrat sempurna itu X kuadrat ditambah 2PX ditambah P kuadrat. Nah, ini kita cuman kalian supaya sekedar tahu, bisa kalian baca dari buku paketnya. Nanti secara lengkapnya akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Ibu cuman mau memberikan nilai tambahan bagi kalian yang mau belajar tentang metode ini. Ibu ada challenge. Nah, apa challenge-nya? Pelajari metode penyelesaian persamaan kuadrat dan coba selesaikan persamaan berikut dengan ketiga metode tersebut ini persamaannya. Jadi, challenge ini sifatnya tidak wajib, tapi akan sangat membantu kalian untuk menaikkan nilai. Jadi, siapa yang bisa mengerjakan, boleh dikumpulkan, yang tidak juga tidak masalah. Nah, Ibu rasa cukup untuk hari ini. Untuk materi yang hari ini, kita sudah belajar tentang pengertian persamaan kuadrat, mana yang termasuk persamaan kuadrat ataupun bukan, dan menyederhanakan persamaan kuadrat. Bonusnya, kalian bisa tahu untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari metode penyelesaian persamaan kuadrat. Jangan lupa dikerjakan, ada 2 latihan yang sebelumnya tadi. Kalian kumpulkan di Google Classroom yang akan Ibu taruh di Google Classroom-nya. Nah, kalau ada pertanyaan lagi nih, apakah hasil dari tiap metode sama? Kan kalian menyelesaikan satu persamaan ini dengan 3 cara. Nah, apakah dari masing-masing cara itu punya hasil yang sama? Nanti kalian informasikan ya. Ibu rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa diterima. Kalau ada yang kurang paham, boleh silakan ditanyakan kepada Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.